Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini gak terasa kita sekarang sudah memasuki hari ke-16 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 4 Februari 2026. Bi'audillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dipertemukan di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang tentu kita sangat berharap lewat kemuliaan majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua fasilitas untuk bisa dimudahkan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus sahabat tausiyah, ya, kita mendapatkan fasilitas tersebut, serta siapapun di antara kita yang memang juga ikut di dalam kajian ini. Allahumma amin. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal menghitung hari, kurang lebih sekitar 16 atau 14 hari lagi kita ketemu Ramadan. Namun gak ada jaminan di antara kita nih pasti ketemu dengan Ramadan. Maka jangan hanya mengandalkan rasa percaya diri, karena Ramadan tinggal menghitung hari. Alhamdulillah, ana bakal ketemu Ramadan. Jangan terlalu percaya diri, tapi percayalah dengan kekuasaan Allah, dengan kasih sayang Allah, yang dengannya kita meminta kepadanya lewat untayan doa yang juga sebagaimana disampaikan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka bukan 13 atau 14 hari menjelang Ramadan merengek-rengek berdoa kepada Allah, tapi mereka sampaikan doa mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah diriku dengan bulan suci Ramadan. Pertemukan Ramadan dengan diriku ya Allah. Dan tatkala Engkau memperkenankan diriku ketemu dengan Ramadan, hari-hari kita jalani dan kita isi dengan beragam macam amal saleh dan ibadah.
maka kita berharap semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar Al-Warraq, salah seorang tabi'ut tabi'in, beliau pernah berkata, "Lau qila li ahli al-qubur." Beliau ingin menggambarkan bagaimana tentang dahsyatnya Ramadan. Sampai-sampai beliau pernah berkata, sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur, orang-orang yang sekarang berada di alam kubur, boleh jadi orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang-orang dekat kita, dikatakan kepada mereka yang sudah berada di alam kubur, tamannau, silakan kalian punya angan-angan apa, sampaikan. Ketahuilah Bapak Ibu, ternyata angan-angan mereka adalah latamannau yauman min Ramadan. Mereka berangan-angan bisa ketemu Ramadan walaupun cuma 1 hari saja. Ya Allah. Taib. Oleh karenanya kita yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia, yang artinya masih punya peluang besar atas izin Allah bisa ketemu Ramadan, maka mintalah kepada Allah. Nah, jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tema kajian. Tema yang akan kita angkat berkaitan dengan pembahasan kitab fikih Sirah An-Nabawiyah, buah karya dari Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, yaitu berkaitan dengan Ghazwatu Mu'tah. Para ulama sirah memasukkan peristiwa ini sebagai ghazwah. Biasanya ghazwah adalah istilah yang tatkala peperangan terjadi, peperangan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Makanya ada istilah ghazwah, ada istilah ma'rakah, ada istilah sariyah. Nah, kalau yang ghazwah ini yang Nabi turut serta di dalamnya. Namun demikian, fakta sejarah menjelaskan di peristiwa perang Mu'tah, Nabi SAW tidak terlibat langsung. Nabi tidak membersamai pasukan yang jumlahnya sekitar 3.000-an menuju wilayah Mu'tah. Tapi kenapa ini masih tetap disebut dengan istilah ghazwah? Ya, tidak lain diantaranya karena memang pasukan yang diberangkatkan oleh Nabi SAW di dalam perang ini itu sangat besar, sekitar 3.000-an sahabat. Allahu Akbar. Perang ini terjadi pada Jumadal Ula tahun ke-8 Hijriyah. Ya. Jadi peristiwanya setelah Umratul Qadha. Lokasinya di sebuah desa yang namanya Mu'tah, yang berada di wilayah Balqa. Ya. Di wilayah Balqa. Dan ini termasuk bagian dari negeri Syam. Adapun sekarang dia masuk dalam cakupan negara Yordania. Ya, lebih tepatnya nih wilayah Mu'tah ini ada di wilayah Yordan. Syam secara umum ada 4 negara, ada Yordania, ada Lebanon, ada Suriah, ada Palestina. Nah, Mu'tah ini terjadi di Yordan, di daerah Yordan, ya, di negara Yordania, lebih tepatnya di dekat kota Al-Karak. Ya, ini jaraknya itu sekitar 1.100 sampai 1.200 km dari kota suci Madinah. Allahu Akbar. Ba'id. Jarak yang amat sangat jauh. Ya. Nah. Dan tentu ini perjalanan yang amat sangat berat. Ini bukan perjalanan yang membutuhkan waktu harian atau bahkan mingguan, enggak. Ini ekspedisi lintas negara, perjalanan ya sampai lintas negara. Di zaman dimana belum ada kendaraan yang menggunakan mesin, belum ada rute jalan berupa aspal, belum ada juga alat penunjuk arah yang memudahkan kita untuk sampai tujuan seperti GPS, Waze ataupun Google Map. Belum ada.
pastinya. Ya, kompas pun belum ada. Nah, dan kendaraan pun belum menggunakan mesin. Sehingga analisa sebagian ahli sejarah mengatakan kecepatan pasukan militer ya untuk menempuh perjalanan sejauh 1.200 km itu rata-rata kecepatannya sekitar 30 sampai 35 km ya per hari. Nah, jarak tempuhnya ya yang bisa dilalui sekitar 30 sampai 35 km per hari. Sehingga analisanya perjalanan menuju Mu'tah ini membutuhkan waktu tempuh 30 sampai 40 hari sampai kemudian tiba ya ke lokasi. Nah, Allahu Akbar. Ini perjalanan yang sangat berat. Gurun tandus wilayah Hijaz, lembah dan bukit di wilayah Syam selatan. Oh, Masya Allah. Dan ini adalah masuk kategori jalur dagang tua yang biasa dipakai oleh orang-orang Quraisy menuju Syam. Ya, bukan cuma jauh tapi melelahkan, menguras logistik dan pastinya menguji mental. Allahu Akbar. Awal mula yang menggetarkan yaitu tatkala Rasul mengutus seorang sahabat yang mulia yang namanya Al-Harits ibn Umair Al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Beliau menjalankan tugas untuk membawa surat. Isi suratnya adalah ajakan, ya, surat dakwah kepada penguasa Basrah. Di tengah perjalanan dia dihadang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Dan kemudian Al-Harits ibn Umair Al-Azdi ditangkap, diikat, bahkan dibunuh. Dalam tradisi manapun Bapak Ibu, ngebunuh utusan itu adalah pelanggaran berat. Nah, dalam Islam lebih berat lagi nih pelanggarannya. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW sangat marah. Bukan karena hanya sebatas ingin menunjukkan harga diri, tapi karena kehormatan risalah Islam diinjak-injak. Ya, maka beliau pun menyiapkan pasukan. Dan diawali beliau menunjuk 3 nama secara berurutan. Beliau mengatakan inna qutila Zaid fa Ja'far, fa in qutila Ja'far fa Abdullah, fa in qutila Zaid fa Ja'far, fa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Nabi dari awal sudah mengatakan jika Zaid sebagai pemimpin kalian yang pertama nanti Allah takdirkan gugur, maka penggantinya adalah Ja'far. Dan jika Allah juga mentakdirkan ternyata Ja'far gugur, mati syahid, maka Abdullah ibn Rawahah yang menjadi pemimpinnya. Allahu Akbar. 3 panglima sekaligus sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk mengemban amanah tersebut. Dan disusun secara berurutan. Yang Nabi sebutkan pertama, maka dialah panglima yang pertama. Seakan-akan beliau sudah Allah perlihatkan apa yang akan terjadi. Ya. Taib. Jemaah, Rasulullah SAW tidak ikut berperang dalam peristiwa perang Mu'tah. Tapi pasukan tetap berangkat dengan penuh keyakinan. Kenapa jemaah? Jawabnya karena mereka gak bergantung pada kehadiran fisik Nabi SAW. Motivasi mereka adalah bagaimana apapun kondisinya mereka harus menunjukkan ketaatan kepada perintah Nabi SAW sekalipun Nabi tidak membersamai mereka. Realita hari ini banyak orang semangat hanya jika pemimpinnya atau tokohnya ada di tengah-tengah mereka. Ustadznya hadir, semangat. Pemimpinnya datang, semangat. Ya, bahkan menunjukkan sok-sok sibuk kadang-kala gitu ya. Nah, kalau nggak ada pemimpinnya, kalau nggak ada tokohnya, kendor. Mu'tah mengajarkan loyalitas sejati bukan pada sosok, tapi pada prinsip yang telah ditanamkan oleh pemimpin mereka. Lihat Nabi SAW bagaimana tatkala beliau menyusun masalah kepemimpinan.
Beliau nggak berkata, udah nanti lihat aja di lapangan siapa yang mimpin. Enggak. Ya, beliau sudah menyiapkan skenario terburuk, maaf. Beliau sudah menyiapkan skenario terburuk. Ini keren banget jemaah. Kalau yang pertama, pemimpin yang pertama gugur, sudah ada. Ya, beliau amanatkan sosok pemimpin yang berikutnya. Begitu seterusnya sampai yang ketiga. Ini bukan hanya sebatas strategi perang. Ini adalah pelajaran buat kita tentang manajemen umat. Wah, Masya Allah. Ini kadangkala kita lihat realita yang ada. Sebuah perkumpulan, organisasi, ya, itu dengan begitu mudahnya bubar ketika ketuanya udah nggak ada. Masjid kacau ketika salah satu pengurus pergi. Komunitas kebaikan lumpuh karena ternyata kehilangan kadernya. Nah, Mu'tah mengajarkan pemimpin sejati bukanlah pemimpin yang harus selalu ada di depan, tapi pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa menyiapkan generasi penerus yang ada di belakangnya. Masya Allah. Dari sinilah maka catatan sejarah akan ditorehkan jemaah. 3 nama yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar akan gugur satu persatu menemui kesyahidannya. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan udah siap nih. 3.000 sahabat berdiri. Ya. Tekad yang kuat, tapi mereka nggak heboh jemaah. Orang sekarang hebohnya doang. Ujian dikit mundur. Ya. Beda banget nih sama generasi terbaik umat ini. Mereka tuh nggak bikin heboh ini itu, wah. Ya. Tapi yang jelas ketika ada panggilan di pintu-pintu kebaikan, mereka bersegera. Mereka benar-benar menunjukkan kualitas diri yang siap berada di garda terdepan. Ini keren jemaah. Madinah seakan-akan mengiringi mereka dengan doa. Allahu Akbar. Ya tentu dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang melepas kepergian mereka dengan doa. Rasul juga memberikan arahan yang sangat jelas, jernih. Ya, beliau mengatakan untuk singgah di tempat terbunuhnya Al-Harits ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi perintahkan serulah penduduknya kepada Islam. Jemaah, bergeraknya pasukan militer yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan tujuannya untuk menghancurkan satu negeri, tapi untuk membebaskan negeri tersebut dari kegelapan kesyirikan menuju tauhidullah. Makanya Nabi katakan, kalau udah sampai nanti di titik yang Nabi perintahkan untuk mereka, ya, berada di tempat tersebut, ajak penduduknya kepada Islam. Kalau mereka terima, berarti damai. Kalau menolak, minta pertolongan kepada Allah, lalu hadapi mereka. Oh, Masya Allah. Nah, di tengah situasi itu tampaklah Abdullah ibn Rawahah, ya, sahabat yang juga termasuk disebutkan oleh Nabi, ya, menjadi salah satu pemimpin di urutan ketiga. Fabaka Abdullah ibn Rawahah, beliau menangis, ya. Dan kemudian para sahabat yang melihat kondisi beliau bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Maka ia menjawab dengan hati yang bergetar. Ya. Tatkala beliau teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka jahanam. Dan itu bagi Rabbmu adalah ketetapan yang pasti. Jemaah, kita semua nanti pasti akan mendatangi neraka jahanam. Maksudnya apa?
Waktu kita semua masuk neraka dong Ustaz. Enggak. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jemaah. Karena ada orang yang salah memahami ayat ini jemaah. Sehingga seakan-akan kok mau masuk neraka pede banget gitu loh. Ada dalam satu kesempatan anak teringat dulu menyelesaikan konflik pembagian waris di sebuah keluarga. Ternyata dalam keluarga tersebut sudah menyiapkan lawyer, pengacara. Tapi dari awal anak bilang, lawyer silakan, tapi sesuai kapasitas. Lawyer di sini bicara tentang masalah legalitas. Jangan bicara masalah hukum waris. Gak bakal ketemu sama anak bilang. Tinggal pilih. Anak katakan kepada tuan rumah, pejabat juga. Kalau memang Bapak ingin menghadirkan saya berbicara hukum waris lewat perspektif hukum Islam, saya siap. Syaratnya karena Bapak udah siapkan lawyer, saya sudah bisa memahami nanti alurnya. Lawyer hanya sebatas untuk mengurusi masalah legalitas nanti. Jangan bicara tentang masalah hukum warisnya. Kenapa Ustaz? Tumpang tindih Pak. Kalau memang tetap dipaksakan lawyer juga punya hak bicara, saya mundur, permisi. Selesai. Tidak ada manfaat. Nanti lawyer bicara dengan hukum perundang-undangan, hukum adat, saya bicara dengan hukum Allah, nggak nyambung. Akhirnya disepakati. Tapi selesai, ya Anda paparkan tentang problem-problem yang ada dan solusinya dalam acara sesi ramah tamah. Dia menyampaikan ayat ini, Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan kalau kita nggak taat sama hukum Allah di antara hukum waris, kita akan terancam neraka Ustadz. Nggak usah kita ya sampai pada level tidak taat terhadap hukum Allah Ustadz. Karena faktanya kita semua akan masuk neraka Ustadz. Waduh. Nggak usah, nggak perlu kita ya menentang hukum Allah termasuk dalam urusan hukum waris kemudian terancam neraka. Memang faktanya kita semua bakal masuk neraka Ustadz. Gitu ya. Saya bilang Bapak masuk neraka kok pede banget. Bapak dasarnya apa? Kalau Bapak memang seperti itu pemahamannya, silakan Bapak aja. Saya sih nggak mau. Gitu. Ada Ustaz dalam Al-Quran, dibacakan ayat ini. Di dalam Al-Quran kan ada Ustaz dalam surah Maryam, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Berarti kita masuk neraka Ustaz. Nah inilah Pak, inilah yang saya bilang nih. Ya, makanya semoga ini jadi pijakan buat Bapak untuk berikutnya. Berbicaralah sesuai kapasitas ilmu. Saya nggak berani bicara tentang KUHP, perdata, pidana dan sebagainya karena itu ranahnya Bapak. Tapi kalau udah bicara agama, Bapak juga harus sadar diri. Biar Bapak nggak tersesat. Saya bilang, bicara sama pengacara kan nggak usah pakai ya basa-basi. Loh iya, dia fahami ayat ini sembarangan, maka kita bicara apa adanya. Saya bilang, Bapak ini salah faham dan Bapak kelewat batas. Ya, kewenangan Bapak itu hanya di bidang hukum-hukum dunia, tapi tidak di hukum agama. Bapak memahami ayat, ya bukan berarti Bapak dengan gelar kepengacaraannya itu bebas atau punya kemampuan untuk bisa mengeksplor semua firman-firman Allah sesuai pemikiran Bapak. Salah Pak. Bapak kan pasti baca terjemahan kan? Loh iya Ustaz, kan terjemahannya begitu. Nah itu dia, memahami Al-Quran gak bisa dengan pendekatan terjemahan. Ini salah satu bukti nyata orang yang memahami Al-Quran dengan terjemahan, pemahamannya menjadi keliru, menyimpang. Maaf bahasa yang lebih jelas lagi, tersesat Pak. Loh gimana Pak? Kok mau masuk neraka semangat? Saya sih nggak mau Pak. Ya, saya bilang gitu. Ayat ini bukan menunjukkan bahwasanya semua kita pasti masuk neraka. Enggak Pak. Bapak perlu pahami. Nanti ada fase manusia yang paling menentukan ya di kehidupan akhirat itu adalah fase melintasi sirat. Sirat itu membentang di atas neraka jahanam. Tuh. Disitulah tuh yang dimaksudkan. Ya pada ayat ini kita akan mendatanginya, bukan masuk. Makanya kan nanti orang-orang yang masuk surga dia akan selamat tuh. Ada yang dengan cara seperti berjalan, berlari, ada yang seperti kilat dan seterusnya. Gitu ya. Intinya kita berharap selamat. Nah yang nggak selamat ini yang kemudian masuk ke dalam neraka. Mendatangi di sini bukan berarti masuk, bukan. Karena memang ya as-sirat ini dia membentang di atas neraka jahanam, otomatis kita nggak lihat, kita mendatangi gitu, bukan masuk.
Yang masuk itu yang kalau nggak selamat melintasi sirat, ya maka dia jatuh. Bapak masih tetap semangat masuk neraka? Oh gitu Ustaz. Iya Pak. Ini banyak orang-orang kayak gitu. Banyak orang-orang yang, maaf ya kita bahasa simpel-simpel aja deh. Banyak orang-orang yang sok tahu, merasa gelar akademiknya tinggi, dia bebas memahami nas-nas Allah yang ada dalam Al-Quran menurut kedangkalan ilmunya. Dia nggak punya perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran, tapi terlalu overconfidence. Dia katakan semua kita masuk neraka. Subhanallah. Nah, Abdullah ibn Rawaha, dan ini memang fase yang paling mendebarkan yang dialami oleh semua manusia, melewati sirat. Inilah ayat yang membuat Abdullah ibn Rawaha menangis. Kata beliau, aku nggak tahu bagaimana nasibku ketika melewati sirat yang ada, yang membentang di atas neraka jahanam. Jadi tangisannya bukan karena beliau takut mati saat diutus oleh Nabi untuk berperang ke satu wilayah yang sangat jauh jarak tempuhnya dan jumlah pasukannya sangat besar. Ya, tapi tangisannya itu terjadi karena beliau takut di fase kehidupan akhirat yang dimana semua kita akan melewati neraka jahanam, dan kita berharap diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaum muslimin, para sahabat menenangkannya, menguatkannya dengan husnuzan kepada Allah. Sehingga Abdullah ibn Rawaha pun menjadi lebih tenang sampai kemudian beliau melantunkan bait-bait syair. Syair yang berisikan ya denyut nadi keimanan. Oh, lakinni as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dzata farghin taqdhifu az-zabada aw ta'natan biyadayya harratin mujahhizatin biharbatin tanfudhul ahsya'a wal kabida hatta yaqulu idza marru ala jadathi ya arsyadallahu min ghazin wa qad rasyada. Aku hanya bisa memohon ampunan dari Ar-Rahman dan juga berharap lewat sabetan pedang yang memercikkan buih atau tikaman tanganku yang tuntas dengan tombak yang menembus perut dan dada, hingga orang berkata saat melewati kuburku, Allah telah membimbing diri orang ini, seorang pejuang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ini cuma, ini bukan hanya sebatas syair yang menggambarkan keberanian, tapi ini syair yang berisikan ketulusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, Rasul mengantar mereka hingga Saniyatul Wada' dan di sana beliau berhenti. Kemudian Nabi mendoakan melepas seperti seorang ayah melepas kepergian anak-anaknya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Beliau enggak ikut, tapi doa beliau selalu menyertai pasukan kaum muslimin. Jemaah, pelajaran bisa kita petik, Abdullah ibn Rawaha nggak takut mati, ya beliau takut nggak bisa selamat di akhirat. Itu jemaah. Realita kita sering terbalik di zaman sekarang. Kita sering takut kehilangan dunia, tapi jarang kita merasa takut bagaimana kondisi nanti di kehidupan akhirat yang amat sangat berat. Di antaranya, sudahkah kita memikirkan bagaimana agar kita bisa selamat melewati as-sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Ya Allah. Jadi ayat ini tuh udah mengguncang hatinya Abdullah ibn Rawaha sebelum pedang ia mengguncang medan laga semua. Ya. Nah, makanya solusinya bukan nunggu ujian besar dulu tuh baru kemudian kita menemui kondisi seperti yang ditemui oleh Abdullah bin Rawaha. Tidak mesti jemaah. Tapi biasakan saja hati kita hidup bersama ayat-ayat Allah. Abdullah bin Rawaha karena interaksinya sama Al-Quran kan dekat. Jadi di momen-momen genting sekalipun otaknya itu bukan masalah nyawa aja, nyawa aneh terancam nih gimana, enggak. Tapi selalu kaitannya dengan Allah, kehidupan akhirat. Ini masalah-masalah keimanan, jemaah. Membiasakan hati hidup bersama ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kita mau Ramadan, jemaah. Kita mau sukses di Ramadan, penentunya di Sya'ban.
Karena ini peluang terakhir diri kita bisa mempersiapkan diri dengan bekal terbaik. Para ulama banyak menjelaskan penentu kesuksesan seorang di Ramadan itu bergantung kepada persiapan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan tidak ada bulan lain yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan persiapan kecuali 13 atau 14 hari Sya'ban yang masih tersisa dalam kehidupan kita sampai kemudian kita ketemu dengan Ramadan. Ini jemaah, ini penentunya. Ya. Jadi Nabi menunjukkan, mengajarkan adab saat melepas pasukan, melepas rombongan-rombongan kebaikan, nggak hanya memikirkan masalah strategi, tapi juga diiringi doa, diiringi perhatian, dianterin jemaah. Kadangkala yang bisa menguatkan orang-orang yang sedang berjuang itu jemaah bukan hanya sebatas nasihat yang panjang jemaah, tapi kehadiran kita yang tulus disertai dengan doa-doa yang penuh keikhlasan yang kita sampaikan kepada Allah. Itu yang menjadi kekuatan untuk mereka berjuang di jalan Allah. Itu jemaah. Jemaah, kabar pergerakan pasukan Islam sampai ke telinga Raja Romawi Heraklius, dan dia tidak menganggap enteng kekuatan kaum muslimin. Dia udah tahu bagaimana sepak terjang kaum muslimin, ya, yang tadinya adalah kekuatan yang sama sekali tidak diperhitungkan, tapi berkali-kali kekuatan yang sudah terkenal sebelumnya seperti musyrikin Quraisy, Yahudi dan sebagainya, ternyata nggak bisa menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Makanya Heraklius dia nggak nganggap enteng nih. Disiapkan pasukan besar, ya, 100.000 di bawah komandonya, ditambah bala bantuan dari kabilah-kabilah Arab yang menjadi sekutunya, dari Laham, Juzam, Balqin, Bahra, Wabil, hingga jumlahnya mendekati 200.000 pasukan. Allahu Akbar. Pasukan Islam berapa tadi? 3.000. Ya Allah. Kita ngebayangin 3.000 lawan 10.000 di Khandak atau di perang Ahzab saja itu udah kalah jauh jemaah. Makanya akhirnya Nabi menggali parit. Tapi yang ini jemaah 3.000 lawan 200.000. La haula wala quwata illa billah. Mereka berhenti di satu tempat, satu wilayah yang namanya Ma'an. 2 hari atau beberapa hari mereka melakukan musyawarah. Ya. Bukan karena ragu nih. Kaum muslimin bukan karena ragu nih melakukan musyawarah nih. Tapi karena ingin mengambil langkah yang paling pas, yang paling bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ada yang berkata, udah kita kirim kabar deh kepada Rasul. Kalau ternyata kita dapat kabar jumlah pasukan musuh banyak banget nih, 200.000. Bisa jadi beliau nanti merintahkan ada tambahan pasukan untuk mengiringi pasukan kita, atau memberi arahan-arahan yang baru. Ya, karena mendengar jumlah pasukan musuh di angka 200.000. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Nah, di tengah kegelisahan itu berdirilah sosok Abdullah ibn Rawahah. Lagi-lagi sosok Abdullah ibn Rawahah. Suaranya jernih. Ya, tapi kejernihan suaranya itu seakan-akan menembus kabut rasa takut, ya, rasa khawatir yang menyelimuti 3.000-an pasukan kaum muslimin. Tatkala beliau berkata, ya kaum, wahai kaumku, wallahi innal lati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna asy-syahadah. Wahai kaumku, demi Allah, sesuatu yang kalian takuti itulah yang dulu kalian cari-cari kan saat berangkat ke medan jihad. Apa itu? Kesyahidan. Begitu dengar jumlah pasukan 200.000, ya tentu manusiawi ya, muncul rasa, waduh, cobalah kita musyawarah dulu nih, siapa tahu Nabi nanti mau ngirim pasukan tambahan 200.000 jemaah lawan 3.000. Allahu Akbar. Berarti 1 banding berapa jemaah? Ya, 200.000 ya
berbanding 3.000. Allahu Akbar. 1:66 jemaah. Ya. Biasa. Maka Abdullah bin Rawaha berkata, wahai kaumku, demi Allah, sesuatu yang kalian takuti itu, yang kalian khawatirkan itu, itulah yang dulu kalian cari saat berangkat ke medan jihad, yaitu kesyahidan. Dan inilah sebenarnya inti kekuatan kaum muslimin. Abdullah bin Rawaha berkata, wa ma nunsaru bil adadi wala bil quwwah. Kita itu tidak ditolong karena jumlah atau kekuatan kita, enggak. Walakin nunsaru bihadzal din. Tapi kita bakal ditolong oleh Allah karena kita membela agama Allah, karena agama ini. Dan beliau menutup dengan kalimat yang menegakkan punggung-punggung yang mulai letih dan juga hati yang mulai khawatir ketika mendengar angka yang begitu fantastis, yang begitu besar dari kekuatan musuh. Abdullah bin Rawaha berkata, fasiru, maju terus, fa innaha ihdal husnayain, imma dhafar wa imma syahadah. Karena kita hanya punya dua kebaikan, menang, yang kedua mati syahid. Luar biasa. Maka para sahabat menjawab, demi Allah, benar apa yang kau katakan ya Abdullah ibn Rawaha. Masya Allah, disambut tuh. Ya, motivasi yang disampaikan oleh Abdullah ibn Rawaha. Hingga tibalah mereka ke Masyarif. Pasukan Romawi mendekat. Kaum muslimin masuk ke Mu'tah, membangun markas, bersiap di situ. Jemaah, angka besar terkadang sering membuat hati menjadi kecil. Target-target besar sering membuat nyali itu menjadi ciut. Nah, saat posisi di Ma'an, para sahabat belajar, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Yang perlu dibesarkan itu bukanlah angka, tapi iman, keyakinan kepada Allah, bahwasanya in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan tolong kalian, dan Allah akan kokohkan jejak langkah kalian. Keyakinan itu yang menancap kokoh di hati kaum muslimin. Ya, seiring sebelumnya Abdullah ibn Rawaha membakar semangat mereka. Luar biasa. Jemaah, jangan dakwah itu berhenti karena merasa kita ini sedikit. Jangan, jemaah. Terus berjalan. Atau jamaahnya kalau nggak nambah-nambah, terus berjalan. Kalau masih bisa berjalan, tidak masalah. Program batal karena merasa SDM kurang, ya realistis saja, tetap kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kebaikan tertunda karena merasa, aduh, modal cuma segini, apa yang mau kita lakukan? Modal apa adanya saja dulu. Kita mau usaha untuk menafkahi keluarga sesuai kemampuan dulu. Kadang-kala kan orang nggak mau maju-maju itu kenapa? Karena nggak mau mulai, berpikirnya terlalu muluk-muluk, gitu. Anak kalau punya uang banyak, wah, anak bakal sukses kayaknya Ustaz. Begitu ada uang juga bingung akhirnya. Nah itu yang benar, yang penting itu mental, keyakinan, dan memulai sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuan jemaah. Pelajaran Mu'tah ini sangat jelas. Kemenangan yang diraih itu bukan karena jumlah besar pasukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim, tapi keteguhan hati pada prinsip-prinsip keimanan. Tuh. Musyawarah yang mereka terapkan mengajarkan adab. Pidato Abdullah ibn Rawaha itu mengajarkan bagaimana seorang memang sepatutnya dalam sebuah perkumpulan ada orang-orang yang mengarahkan di saat kebanyakan orang-orang yang ada di dalamnya sedang mengalami kebingungan. Ya. Sehingga langkah mereka mengajarkan satu kalimat kepada kita ketika hati sudah lurus, jelas di pintu-pintu kebaikan, maka seharusnya kaki akan berani untuk melangkah jemaah. Di tanah Mu'tah, dua pasukan akhirnya ketemu. 3.000 melawan 200.000 pasukan.
Debu pun berterbangan jemaah. Teriakan perang pun pecah. Pakikan takbir di kubu kaum muslimin menggema. Ya, ujian pun semakin nyata. Panglima perang pertama Zaid ibn al-Harithah maju sebagai pemimpin dengan keberanian dibungkus dengan ketenangan. Sampai pada akhirnya Allah takdirkan sebagaimana yang Nabi sudah isyaratkan, beliau gugur sebagai salah seorang syuhada di perang Mu'tah. Panji nggak boleh jatuh, ar-rayah nggak boleh jatuh, berpindah ke tangan pemimpin berikutnya yang sudah Nabi amanatkan, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far menerobos barisan musuh, tapi ternyata sebuah tebasan pedang musuh memutus tangan kanannya. Tapi panji ar-rayah ini dipindah ke tangan kirinya oleh Ja'far ibn Abi Thalib, karena ini simbol kekuatan, nggak boleh jatuh. Tangan kiri pun tertebas, beliau nggak mundur. Ya, tangan yang terpotong sisa-sisanya, ya, maka dijadikan untuk tetap memegang panji tersebut. Ya, dia sandarkan ke bahunya atau ke dadanya sampai akhirnya beliau mati syahid. Ya, dan Allah gantikan kedua tangannya dengan dua sayap di surga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari, "Ra'aitu Ja'faran fil jannah yatiru ma'al malaika bi janahain." Aku melihat Ja'far di surga terbang bersama malaikat dengan kedua sayapnya. Allahu akbar. Al-jaza' min jinsil amal. Di dunia tangannya ketebas, dua-duanya putus. Allah ganti tangannya itu menjadi kedua sayap yang membuat dirinya mendapatkan kenikmatan terbang di dalam surganya Allah bersama malaikat. Allahu akbar. Ibnu Umar pernah menuturkan, Nabi telah bersabda sebelum perang, ya tadi, in qutila Zaid fa Ja'far, fa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Kalau Zaid gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far gugur juga, maka Abdullah ibn Rawaha harus siap menggantikan posisi Ja'far. Ibnu Umar berkata, kami mencari Ja'far di medan perang, dan ternyata kami dapati ya tubuhnya memiliki lebih dari 90 luka, ya, dari tusukan anak panah, tombak, dan sabetan pedang. Allahu akbar. Dan setiap kali sahabat Abdullah ibn Umar bertemu putranya Ja'far, beliau berkata, "Assalamu alayka ya ibna dzil janahain." Keselamatan untukmu wahai putra pemilik dua sayap. Allahu akbar. Panji berpindah ke tangan Abdullah ibn Rawaha. Beliau bertempur hingga menemui kesyahidannya. Panji itu tetap tegak. Lalu seorang sahabat yang namanya Thabit ibn al-Arqam, Thabit ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu sigap mengambilnya, dan beliau berseru, wahai kaum muslimin, pilihlah seorang pemimpin di antara kalian untuk menggantikan Abdullah ibn Rawaha. Maka kaum muslimin berkata, engkau aja, engkau, wahai Thabit. Maka Thabit berkata dengan rendah hati, ana la astati, la aqdir, aku enggak mampu. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Khalid ibn al-Walid. Nah, ya, taib. Ini dia jemaah. Di Mu'tah jemaah, yang dijaga bukan hanya nyawa, tapi simbol kekuatan, yaitu panji ini sangat dijaga nih. Ketika panglima gugur, jangan sampai panji ini terjatuh bahkan direbut oleh kekuatan musuh. Ya, realita kita sekarang sering terbalik. Jabatan dijaga mati-matian, tapi misi utama dibiarkan jatuh berserakan, gak jelas tuh. Ya, yang penting jabatannya, urusan nanti itu tugas-tugas yang ada dalam jabatan tersebut bisa dikerjakan atau enggak, itu urusan belakangan. Tuh orang sekarang begitu. Ya, Ja'far kehilangan dua tangannya, tapi tidak kehilangan nilai amanah. Luar biasa. Kita sering masih utuh kedua tangan kita, tapi amanah sering terlepas, ya, pada kedua tangan kita ini. Akhlak Thabit ibn al-Arqam diminta memimpin, tapi beliau menolak dengan kerendahan hati. Seakan-akan sejarah ini berbisik dengan penuh kelembutan kepada kita semua jemaah. Kepemimpinan itu bukan sesuatu yang harus diperebutkan.
tapi dipikul saat dibutuhkan. Mu'tah mengajarkan kepada kita semua satu kalimat agung: selama panji tetap tegak, perjuangan itu nggak akan pernah kalah, jemaah. Perjuangan harus terus dilanjutkan. Ketika Panji sampai ke tangan Khalid ibn al-Walid, karena beliau dipercaya oleh semua pasukan saat itu untuk menjadi pemimpin mereka. Ketahuilah medan Mu'tah itu belum tenang, jemaah. Gelombang serangan semakin dahsyat dari kekuatan musuh yang jumlahnya lebih besar, 200 ribuan, jemaah. Qais ibn Abi Hazim meriwayatkan Khalid pernah berkata tentang hari itu, laqad inqata'at fi yadi yawma Mu'tah 9 asyaf fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Pada hari Mu'tah 9 pedang patah di tanganku. Allahu Akbar. Cuma betapa kuatnya pahlawan-pahlawan kita yang sangat kita banggakan. Bayangin, berarti bawa pedangnya berapa nih? Banyak, jemaah. Khalid cerita 9 pedang udah patah, jemaah. Berarti beliau bawa pedangnya lebih dari 9 bilah, jemaah. 10 berarti. Kenapa? Karena beliau mengatakan fama baqiya, enggak tersisa di tanganku kecuali tinggal 1 nih. Ya, kecuali pedang lebar, ya, yang mata pedangnya lebar buatan Yaman. Masya Allah. Dan ini bukan kalimat pamer keberanian, enggak. Ini apa istilahnya? Potret nyata betapa dahsyatnya tekanan kekuatan musuh saat itu, juga 9 pedang, somplak, bukan somplak, patah, udah patah. Kayak kata Khalid begitu kan? Iya, laqadin qata'at, patah, jemaah. Kayak apa itu kekuatan musuh itu? Allahu Akbar. Dan betapa kuatnya nih pahlawan-pahlawan kita nih, yang sangat kita banggakan, superhero yang sangat kita banggakan. Allahu Akbar. Ya. Nah, yang menyelamatkan pasukan ini bukan hanya keberanian, tapi akal yang jernih di tengah badai serangan dari pihak musuh. Di malam hari Khalid, ya, tidak hanya sebatas istirahat, dia tetap berpikir bagaimana strategi untuk menghadapi kekuatan musuh yang sudah sulit untuk dinalar, jemaah, untuk diimbangi. Jadi konsepnya kalau ada malam istirahat, nggak boleh ada perang, gitu lah. Jadi perang itu hanya terjadi di waktu pagi atau siang. Itu, jemaah. Nah, pagi hari beliau mengatur ulang formasi, ya, karena banyak juga pasukan berkuda, jadi dibuat secara bergelombang. Yang pada saat itu ada di depan dipindah ke belakang, yang di belakang maju, ya, yang ada di sayap kiri, ya, dia harus melakukan manuver ke arah kanan, ya, yang kiri ke arah kanan, yang kanan ke arah kiri, begitu, jemaah. Sehingga musuh memandang dari arah yang jauh, wih, besar juga nih pasukan, keren ya, wih, luar biasa, jemaah. Allah berikan, ya, taufik kepada, berikan hidayah dan taufik kepada Khalid ibn al-Walid untuk menerapkan strategi kayak gitu. Karena kan ketika pasukan melakukan manuver yang depan ke belakang, belakang ke depan, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, begitu seterusnya, nggak berhenti, itu kan menimbulkan, ya, debu, gulungan debu yang semakin besar, yang mengesankan memang jumlah pasukan yang sangat besar. Musuh lihat tuh dari jauh, ya, Romawi itu bukan anak kemarin sore dalam dunia peperangan. Ini kekuatan yang jauh lebih dulu bercokol sebelum kaum muslimin muncul, jemaah. Ya, kemampuan perang mereka di atas rata-rata, mereka tahu tuh. Ya. Taib. Jadi mereka melihat, oh, ini bukan pasukan yang sama nih. Padahal ini manuver, jemaah. Ini keren banget, jemaah. Ya. Mereka menyangka bala bantuan dari Madinah telah tiba nih. Ternyata bantuan nggak berhenti nih. Oh. Akhirnya rasa gentar itu menyusup ke hati mereka, yang jumlah pasukannya jauh lebih besar, 200.000 melawan 3 ribuan pasukan saja, ya. Tapi dengan manuver yang
ya dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid dengan 3.000 pasukannya, mengesankan jumlah pasukan kaum muslimin terus bertambah karena gulungan debu pasir terus semakin membumbung tinggi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Sehingga pada akhirnya ketika mereka udah gentar, maka mereka pun memilih untuk mundur. Ini jemaah, mereka balik jemaah. Mereka nggak berani melawan pasukan kaum muslimin yang sebenarnya tetap jumlahnya nggak nambah, cuma 3.000. Cuma karena kehebatan strategi yang diterapkan oleh Khalid ibn Al-Walid membuat mereka mengira jumlah pasukan kaum muslimin itu sepadan dengan jumlah kekuatan orang-orang Romawi. Ya Allah. Jadi nggak semua kemenangan diraih dengan maju melakukan serangan, enggak. Sebagian kemenangan itu justru diraih dengan cara yang cerdas, membaca situasi. Jemaah, realita kita nih, kita sering terjebak. Kalau kita lagi ada masalah, udah kita tambah tenaga deh. Ya. Yang kita tambah ini bukan sesuatu yang pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah kita. Ada masalah, bukan sebatas nambah power gitu loh. Ada tekanan, jangan emosi yang ditambah. Bukan kemarahan yang kita justru tunjukkan. Di Mu'tah, pelajaran besarnya kadang solusi itu bukan dengan cara menambah kekuatan, tapi mengubah pola strategi. Tuh. Khalid nggak sama sekali nambah pasukan, nggak ada. Nabi juga nggak kirimkan pasukan untuk mensupport kekuatan yang beliau berangkatkan sebanyak 3.000 pasukan. Enggak ada satupun yang dikirimkan berikut, enggak ada. Ya, ini hanya sebuah manuver jemaah. Ya, mungkin usaha antum ya, aduh usaha gimana ya? Kayaknya kalau udah sulit untuk bertahan. Coba cara lain. Mungkin brandingnya dirubah, gitu kan? Kan kita lihat perusahaan-perusahaan besar ya gitu ya. Nah, kayaknya udah sulit untuk berkembang, akhirnya rubah strategi, ya, pamitan sama para customernya. Muncul lagi, sebenarnya dia juga, cuma brandnya beda. Nggak usah sebut brand ya. Nah, kayak gitu kan, ini kayak begitu coba, Masya Allah. Baik. Dan apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid cukup membuat musuh pun mundur. Jemaah, di kehidupan kita, konflik keluarga nggak selesai dengan suara yang keras, suara yang lantang, teriakan-teriakan kita enggak, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang kira-kira sesuai dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu semua. Bukan karena kita seorang pemimpin, kita punya power, maka kita bisa tuh menunjukkan jati diri kepemimpinan kita. Enggak. Ada kalanya justru kita merendah di hadapan orang-orang yang kita pimpin. Dari situlah respek orang-orang yang kita pimpin itu muncul. Masalah tim itu kadang-kala nggak selesai dengan adanya pressure atau tekanan. Pokoknya kejar target ya, ini kalau nggak tercapai ini udah. Nah, tapi kadang-kala justru dengan menata ulang peran. Oh ya kayaknya memang ini nggak cakep nih beliau di bidang ini nih. Yuk kita pindah aja, rolling. Ternyata beda, begitu pindah, waduh performanya kelihatan. Jangan udah geser. Entar dulu, dan geser aja sih kadang kita ya. Nah, dakwah nggak selalu harus maju secara frontal. Kadang perlu taktik-taktik yang halus, pola-pola yang nggak selalu sama. Kadang pola-pola dakwahnya berbeda. Kayak gitu juga. Ini Mu'tah itu mengajarkan satu hikmah yang dalam. Keberanian tanpa kecerdikan bisa habis. Kecerdikan dengan keberanian
itu bisa menyelamatkan. Itulah yang ditunjukkan oleh Khalid ibn Al-Walid bersama 3.000 pasukan saat menghadapi 200.000 pasukan Romawi di Mu'tah. Nah, debu Mu'tah masih berputar di Syam. Di Madinah Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat, dan beliau seakan-akan diperlihatkan tentang kondisi yang sebenarnya terjadi saat itu. Ya, karena beliau mendapatkan wahyu dari langit. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik bertutur, sebuah berita itu sampai Nabi bersabda dengan mata yang berlinang, akhadar raya Zaid fa usiba. Panji dipegang oleh Zaid ibn Thabit, lalu kemudian beliau gugur menjadi salah satu syuhada. Thumma akhadaha Ja'far fa usiba. Kemudian diambil oleh Ja'far ibn Abi Talib, sepupu beliau. Lalu beliau pun gugur sebagai salah seorang syuhada. Thumma akhadaha Ibnu Rawahah fa usiba. Lalu diambil oleh Ibnu Rawahah, dan ternyata beliau pun gugur menemui kesyahidannya. Lalu beliau melanjutkan, hatta akhadaha sayfun min suyufillah, hingga panji itu diambil oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Siapa beliau? Khalid ibn Al-Walid. Jadi gelar itu tuh gelar bukan manusia yang kasih, itu gelar berdasarkan wahyu. Sama, gelar kesyahidan juga sama. Gak bisa kita katakan tuh turun ke jalan syahid. Gimana jemaah? Atau asyahid fulan bin fulan, gimana? Enggak. Semoga Allah berikan kesyahidan. Nah itu pas. Kalau asyahid itu udah pemastian, jangan jemaah. Ya. Nah kalau Rasul memang mendapatkan wahyu, fafatah Allahu alaihim, hingga panji itu diambil oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid ibn Al-Walid. Lalu Allah berikan kemenangan kepada mereka. Makanya sejak hari itu dunia mengenal satu gelar, Saifullah, pedang Allah, untuk Khalid ibn Al-Walid. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, bukan karena kalah, tapi beliau sangat cinta kepada para sahabatnya. 3.000 melawan 200.000. Yang syahid di pihak muslim kurang lebih ada 10 orang. Sementara dari pihak musuh nggak kehitung. Ya. Jadi tanda paling jelas 9 pedang patah di tangan Khalid Ibn Al-Walid. Ini menunjukkan betapa hebatnya semangat tempur beliau menghancurkan kekuatan musuh. Ya, sampai-sampai itu betapa banyak tuh yang beliau berhasil bunuh. 9 pedangnya patah. Allahu Akbar. Nah, jemaah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi di hadis tadi yang sudah kami bacakan menyebut satu persatu nama mereka. Ya. Beliau enggak berbicara secara umum, beberapa orang sahabat telah gugur, enggak. Ya, tapi beliau sebutkan pemimpin mereka Zaid gugur, Ja'far juga, Ibnu Rawahah juga demikian. Ini adab pemimpin kepada pasukannya. Apa bentuk adab yang beliau ajarkan kepada kita? Menghargai setiap pengorbanan dengan menyebut namanya. Tuh. Realita kita ini sering berbeda. Orang-orang yang jelas berjuang, orang-orang yang jelas mengharumkan nama baik, ya, sebuah bangsa, tapi kadang tidak dianggap, dilupakan. Yang tidak menunjukkan perjuangan ataupun pengorbanan, disebut-sebut, ya Allah. Makanya Mu'tah mengajarkan kepada kita, sebut orang-orang yang punya jasa, hargai mereka, doakan mereka. Dan dari kisah ini kita menjadi faham juga, kemenangan tidak selalu terlihat seperti menang. Ya, artinya kemenangan itu tidak selalu terlihat seperti saat seseorang berhasil menghancurkan musuh. Tapi tatkala bisa memukul mundur pasukan musuh, dan kemudian pasukan kaum muslimin pun bisa mundur dalam keadaan selamat,
maka itu juga hakikat dari kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Ya. Karena yang Allah nilai ini bukan posisi akhir tuh di peta tuh gimana nanti gitu ya. Tapi keteguhan yang ditunjukkan oleh kaum muslimin di saat mendapatkan ujian yang berat, mereka tetap istiqamah. Ini jemaah. Nah, jadi kadang-kala tuh Allah memenangkan pasukan kaum muslimin bukan hanya dengan menghancurkan pasukan musuh, enggak, tapi dengan saat bisa diselamatkannya pasukan kaum muslimin, maka itulah juga termasuk kemenangan yang Allah berikan. Ya, Pak. Di kehidupan kita utusan-utusan itu banyak bentuknya, jemaah. Ada utusan-utusan yang memang dia datang membawa nasihat, nyampein kebenaran, mengingatkan sesuatu dengan cara yang baik. Ya. Karena tapi seringkali bukan pesannya tuh yang diserang, tapi justru orangnya yang disakiti, jemaah. Mu'tah mengajarkan adab. Kalau nggak setuju dengan pesan, jangan zalimi pembawanya, jemaah. Gitu. Ya. Itu, jemaah. Kalau memang nggak setuju dengan apa yang disampaikan dalam sebuah kajian, jangan melakukan kezaliman dengan membubarkan kajian dan sebagainya. Ini apa, jemaah? Ya Allah, sedih kita melihat kondisi seperti ini ya. Ya. Karena memang isi pengajiannya tidak berisikan ilmu, jemaah. Sehingga akhirnya terkungkung dengan kejahilan. Coba kalau belajar sejarah, mereka akan paham. Ya, baik. Jadi solusinya jaga adab di dalam sebuah perbedaan. Ya, karena merusak adab itu jauh lebih berbahaya daripada perbedaan yang muncul itu sendiri, jemaah. Jemaah, pertempuran di Mu'tah secara angka ini bukan perang yang masuk akal. Tapi memang Allah jadikan ini pelajaran besar tentang makna kemenangan. Ketika Nabi mengatakan fafatahallahu alaihim, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Padahal pasukan nggak berhasil menaklukkan kota, nggak berhasil menduduki wilayah Mu'tah. Mereka justru balik ke Madinah. Lalu di mana Ustaz letak kemenangannya? Ya, kemenangan itu bukan selalu menambah wilayah. Kemenangan itu kadangkala adalah tatkala ya pasukan itu bisa diselamatkan. Nah, Panji tetap tegak dan runtuhnya mental musuh, dan itu yang terjadi di Mu'tah. Karena faktanya setelah Mu'tah, pintu Syam pelan-pelan terbuka. Wilayah ini kelak menjadi bagian dari negara Islam. Ya. Jemaah, kita sering menilai keberhasilan itu hanya dari hasil yang terlihat, jemaah. Nah, ini penting. Ya, misalnya harus menang total, harus unggul mutlak, harus untung gede, harus terlihat wah besar. Mu'tah mengajarkan kadang Allah memberi kemenangan dalam bentuk sesuatu yang orang tidak anggap, jemaah. Iya. Baliknya pasukan dalam kondisi selamat, mundurnya pasukan dalam kondisi selamat, ternyata itu juga adalah kemenangan yang sebenarnya. Ya. Namun di sisi lain, pasukan musuh pun gentar. Ya, melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Jadi ukurlah keberhasilan itu dengan timbangan standar yang Allah tetapkan, bukan timbangan ego, jemaah. Selama kita masih tetap berada di jalur yang Allah ridhai, maka itulah sesungguhnya kemenangan. Keistiqomahan itu adalah bentuk kemenangan, jemaah. Ya, jadi kemenangan sejati adalah saat prinsip-prinsip kebaikan tetap tegak, jemaah. Meskipun langkah yang harus kita lakukan tuh mundur dulu, tidak masalah. Ya, nah, jemaah, ada sesuatu yang menarik.
Sesuatu yang menarik berikutnya nih jemaah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik ya. Ini pelajaran ketiga berarti maksudnya. Rasulullah menunjuk panglima di perang Mu'tah Zaid ibn al-Harithah. Statusnya apa dulunya? Mantan budak. Di barisan ada juga Ja'far, sepupu Nabi. Ada juga Abdullah ibn Ruahah, tokoh Ansor yang mulia. Tapi yang dipilih memimpin lebih dulu, berarti ini punya keunggulan ya Mas Zaid. Itu adalah sosok yang dulunya adalah mantan budak. Ini bukan keputusan biasa. Ini keputusan yang syarat akan nilai-nilai pelajaran. Ini luar biasa. Ada pendidikan sosial. Apa itu? Realita yang ada, orang sering dipilih karena pertama gelarnya, keturunannya, kemudian koneksinya, benar gak? Nah, bukan karena kualitasnya jemaah. Mu'tah mengajarkan pemimpin itu dipilih karena ketakwaan dan kapasitasnya jemaah, bukan karena latar belakang. Solusinya jelas, ukur orang dengan timbangan yang Allah tetapkan, bukan timbangan manusia. Timbangan yang Allah tetapkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Di situ nggak melihat sisi-sisi status sosial jemaah, yang paling takwa. Di kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah apresiasi kepada seseorang yang melakukan sesuatu dengan mutqin. Mutqin itu profesional ya. Tuh. Jadi jangan pakai timbangan manusia. Ya, karena ketika yang dipilih adalah yang benar-benar punya kapasitas, yang benar-benar layak, umat akan selamat dari banyak masalah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Karena jika satu persoalan, apalagi ini urusan besar, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Rasul tahu bagaimana kepiawaian, kemampuan dari sosok Zaid ibn al-Harithah, walaupun dari sisi status sosial dulunya budak, tidak jadi masalah. Ini jangan. Pelajaran yang keempat ya, yang ada di buku kita nih. Pertempuran antara kaum muslimin dan pasukan Romawi yang terkenal besar dan ditakuti menjadi titik balik yang menggetarkan banyak kabilah Arab. Ya. Jadi kemenangan di Mu'tah itu bukan kemenangan untuk memperluas wilayah, enggak. Tapi kemenangan untuk menunjukkan wibawa. Ya maaf. Kadang dakwah kita itu nggak langsung membuat orang tuh banyak masuk Islam, tapi paling tidak membuat mereka segan dulu tuh untuk memusuhi nilai-nilai kebenaran. Kadangkala perjuangan kita nggak langsung mengubah orang, tapi paling tidak membuat mereka berhenti untuk meremehkan diri kita sama. Maka solusinya tegakkan prinsip dengan keberanian, karena keberanian yang jujur itu akan memancar, bahkan akan terus bersinar jemaah. Nah, yang kelima terkait sikap Abdullah ibn Ruahah yang menangis ketika mengingat firman Allah surah Maryam ayat 71. Pelajaran ini menunjukkan banyak orang yang baca Al-Quran, ya, tapi hanya sebatas bacaan, tanpa menimbulkan kesan yang mendalam di hatinya, apalagi sampai membuat tangisan, ya, di wajahnya. Maka solusinya jangan hanya membaca ayat jemaah, kemudian berhenti dari merenungi, mentadabburi, lanjut jemaah. Jangan cuma sebatas membaca, menghafal. Ya, itu bagus. Cuma jangan berhenti.
Karena kalau cuma berhenti, khawatir jemaah, kita nggak bisa mendapatkan hal yang lebih besar dari manfaat Al-Quran itu diturunkan, itu sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena kalau hanya sebatas dibaca, dihafalkan, orang-orang Khawarij kebanyakan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Hati-hati. Tetap semangat, yang lagi menghafal. Cuma jangan berhenti cuma sampai pada tahapan menghafal, itu maksudnya. Yang keenam jemaah, jangan merasa kecil terlebih dahulu sebelum kita berbuat jemaah. Jangan kita mundur sebelum kita mencoba. Para sahabat ini sangat yakin tuh. Kekuatan mereka yang sesungguhnya adalah keyakinan kepada Allah terhadap janji kemenangan yang Allah telah berikan. Tuh, kita nggak yakin sih dengan janji-janji Allah. Masa sih Ustaz? Kok masa sih? Anda yakin nggak dengan kuasanya Allah? Allah akan bantu Anda. Tuh. Kalau masa sih, kira-kira kalimat yakin nggak? Tidak yakin. Ya, Mu'tah mengajarkan kepada kita yang perlu dibesarkan bukan hanya sebatas jumlah, tapi keimanan, keyakinan, kepercayaan, keberserahan diri kepada Allah yang dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. 3.000 lawan 200.000 jemaah. Allahu Akbar. Karena pertolongan Allah nggak turun kepada sesuatu yang hanya dibungkus dengan angka-angka yang fantastis, enggak. Tapi kepada hati yang yakin, disitulah pertolongan Allah akan Allah berikan. Bukankah Allah mengikuti persangkaan kita? Allahu inda dhanni 'abdi bi. Allah itu bergantung kepada persangkaan diri kita. Yang ketujuh, peristiwa saat Ja'far tangannya terputus. Ya, tangan kanan putus, dia pindahkan panji ke tangan kiri. Tangan kiri terputus, ya, digunakan dadanya. Maka Rasul berkata, Ra'aitu Ja'faran fil jannah yatiru bi janahain. Aku melihat Ja'far di surga terbang dengan dua sayapnya. Ya. Jemaah, nilai amanah yang terus dijaga oleh sosok Ja'far. Jangan sampai ini amanah lepas bukan karena tangan yang terputus jemaah, tapi karena hati kita yang lemah sehingga kita lepas dari tanggung jawab jemaah. Mu'tah mengajarkan kepada kita selama masih bisa berdiri, jangan biarkan panji-panji perjuangan itu menjadi jatuh jemaah. Ini jemaah. Yang kedelapan, ketika Rasulullah SAW menceritakan jalannya perang Mu'tah, sebelum kabar yang sebenarnya tersampaikan kepada mereka, ya. Dan ini adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita tuh sering butuh bukti. Dan Mu'tah itu memberi satu bukti bahwasanya Nabi ketika berbicara itu tidak untuk dirinya atau bukan berasal dari dirinya, tapi semua berdasarkan wahyu. Kenapa kita tuh masih sering gak percaya dengan apa-apapun yang datang dari Nabi SAW? Andai pun kita menganggap hadis yang menceritakan atau menjelaskan tentang keutamaan pertengahan Sya'ban itu paling tidak hasan, iya, Allah berikan fasilitas ampunan kepada semua hambanya kecuali illal musyrik, orang-orang yang tetap melakukan kesyirikan, dan musyahin yang masih tetap ribut sama keluarganya atau sama saudaranya. Tapi apakah Nabi SAW melakukan amalan-amalan khusus? Kan tidak. Kita nggak percaya, makanya kita perlu buat amalan-amalan yang baru. Yang kesembilan, di Madinah Rasul nyebut satu kalimat yang membuat sejarah mengingat satu nama selamanya, yaitu tsumma akhadha sayfun min suyufillah, kemudian panji itu diambil oleh salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Ya, itulah Khalid ibn al-Walid. Gelar itu untuk Khalid. Ya. Tayyib. Dan kepiawaian yang ada pada diri Khalid
itu menjadi sebab keselamatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Jadi ada orang yang berani tapi dia nggak cerdas, bahaya juga efek yang ditimbulkan. Ada orang cerdas tapi nggak berani, ya mau ngapain, mubadir jadinya kecerdasannya, nggak berani. Antum kuliah S2 bisnis, kenapa justru jadi bekerja sama orang, besarkan orang? Antum besarkan perusahaan antum sendiri, bikin perusahaan sendiri. Loh iya, ilmunya sudah ada. Kenapa? Anak takut resiko, Ustaz. Ya nggak berani. Cerdas tapi nggak berani, nggak berkembang. Itu Khalid menggabungkan keduanya. Ya, latih keberanian, asah kecerdasan. Ya. Karena keberhasilan itu sering lahir dari perpaduan dua sifat ini, berani dan cerdas. Nah, kemudian jemaah yang ke-10, Mu'tah ini adalah pertemuan pertama kaum muslimin dengan kekuatan raksasa itu Romawi. Ya, ini mengajarkan kepada kita tentang adu strategi. Dan ini diibaratkan seperti sekolah strategi gitu loh jemaah. Karena di sana tuh kita akan belajar bagaimana kaum muslimin mengenali karakter musuh. Bagaimana kaum muslimin di bawah kepemimpinan para pemimpinnya sampai berujung pada kepemimpinan Khalid itu membaca pola tempur kekuatan musuh. Dibaca dulu. Bagaimana memahami medan yang berat, dipelajari. Ya. Karena ternyata kemenangan itu bukan dengan cara ya langsung. Ya. Berarti kan kalau 200.000 lawan 3.000, satu orang tuh harus ngadapin sekitar 66 sampai 67 orang. Siapa? Itu mah film India mungkin ya yang bisa menang gitu ya. Kan gitu kan? Atau Rambo dulu, Rambo yang ngibul banget ini ya. Satu orang ngancurin satu negara, itu kan bohong jemaah, itu bohong itu. Ya, itu enggak realistis. Film, kita hidup di sebuah realita gitu loh. Bukan hayalan gitu kan. Makanya kalau cuma pijakannya apa yang pernah kita tonton, ya akhirnya otak kita mandek gimana. Coba aja. Ya. Begitu muncul sosok Rambo, wah habis wah. Ya. Habis kekuatan musuh. Cukup diturunin satu orang aja. Waduh. Masya Allah. Lagi berkhayal mereka ya. Nah, ini cuma. Jadi bagaimana menyesuaikan taktik saat mereka berada di satu wilayah yang baru. Dan pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk jihad-jihad berikutnya di wilayah Syam. Ya. Yang ke-11, kabar dari Mu'tah tiba, Zaid gugur, Ja'far gugur, Ibn Raha gugur. Ya, dan beliau pun menangis. Ini tangisan bukan menunjukkan kelemahan, ini tangisan yang menunjukkan alamatul mahabbah, tanda cinta beliau kepada sahabatnya. Nah, taib. Apalagi tatkala yang meninggal adalah sepupunya Nabi, itu Ja'far. Ja'far tuh spesial banget di hati Nabi. Sampai pernah saat penaklukan Khaybar, Ja'far baru datang tuh. Kalau nggak salah dari hijrah fase kedua ke Habasyah, gitu. Akhirnya balik bertepatan dengan nggak lama setelah peristiwa Khaybar. Maka Nabi berkata, wallahi ma adri bi'ayyihima ana afrah biqudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Demi Allah aku tidak tahu mana yang lebih membuatku gembira, apakah karena kedatangan Ja'far setelah sekian lama ia berhijrah menetap di Habasyah, baru balik-baliknya ya di saat setelah peristiwa perang Khaybar selesai dan kaum muslimin mengalami kemenangan. Makanya kata Nabi, aku nggak tahu mana yang lebih membuatku bahagia, kedatangan Ja'far atau kemenangan kaum muslimin di Khaybar. Tapi yang datang dalam peristiwa Fathu, dalam peristiwa perang Mu'tah adalah kabar wafatnya Ja'far ibn Abi Thalib. Ya. Nah,
Ini jemaah. Dan yang ke-12 ya. Taib. Yang ke-12. Faedah yang ke-12. Dari Abdullah bin Ja'far, Nabi bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum." Ketika terdengar informasi Ja'far wafat, maka Nabi berkata, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan hati mereka. Ini bukan teori empati jemaah, ini praktek. Ya. Keluarga yang berduka jangan dibebani untuk menjamu tamu. Kita yang ringankan mereka jemaah. Ya. Karena seringkali keluarga yang sedang berduka sibuk di dapur, padahal mereka lagi butuh untuk ditenangkan jemaah. Makanya peristiwa pasca perang Mu'tah mengajarkan adab kita bertakziah. Datang menghibur, datang untuk membantu, datang untuk meringankan. Ini kan enggak bergeser, datang ngerepotin. Bukan bawain makanan, nenteng makanan. Dapat satu minta dua berkatnya. Ini gimana sebenarnya? Allahu Akbar. Nambah beban jemaah. Bawa beras, bawa sembako, atau bawa bahkan yang matang tuh. Mereka nggak kepikiran tuh masak dan sebagainya, bawain tuh. Nih ya, antum ya Allah, a'zamallahu ajrakum, semoga Allah berikan pahala besar. Ya antum makan dulu deh gitu. Itu jemaah. Ya. Karena dalamnya duka yang paling terasa itu bukan saat seorang dalam keadaan kondisi berduka. Yang paling terasa menghibur itu bukan banyaknya kata yang kita sampaikan, tapi hadirnya kepedulian kita jemaah. Ya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Intinya kalau ditanya siapa dalam peristiwa perang Mu'tah yang menang, ya, nah, tentu tidak lain yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum muslimin. Walaupun bentuk kemenangannya itu bukan dengan berhasil menduduki wilayah, tapi bentuk kemenangannya adalah tatkala mereka bisa menyelamatkan pasukan kaum muslimin dari kepungan pasukan musuh yang jumlahnya sangat banyak, 200 ribuan yang sulit untuk dinalar dengan akal yang sehat. Nah, baik, ini bisa Anda sampaikan, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Nah, rasa cukup jika tidak ada pertanyaan. Oh, nah, 12 itu Anda tambahkan ya. Ya, di kitab kita memang ada 10 ya. Nah. Baik. Ya, kita biar nggak terlalu letterlek dulu juga jemaah ya. Mohon maaf. Atau mungkin kesalahan penomoran Anda bisa jadi. Tapi jika memang angka yang disebutkan tidak sesuai, ya paling tidak kan kita bisa mencocokkan dengan apa yang tadi Anda sampaikan. Tayyib. Demikian, barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada pertanyaan maka Anda rasa cukup karena Anda masih ada jadwal lagi di waktu zuhur. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.